Pemirsa, artis peran Prilly Latukonsina memenuhi janjinya kepada almarhum Kandri, sopir pribadinya yang belum lama ini meninggal dunia. Prilly yang ditemui di sela kegiatannya mengungkapkan jika ia akan membantu dari segi keuangan untuk istri dan anak-anak almarhum. Prilly bahkan jika tak ada halangan akan membiayai pendidikan anak-anak almarhum sopirnya. Dan belum lama ini, Prilly melalui ibundanya menyerahkan stroller kepada istri almarhum. Udah diberikan karena itu tuh sebenarnya dia tuh kan senang cerita sama aku. Terus dia cerita, wah akhirnya istrinya hamil nih, terus tapi dia udah punya bayi juga. Terus habis itu mau beli stroller dong Pril. Oh ya udah beli aja gitu. Jadi itu sebenarnya omongan casual aja kayak kita ngobrol sehari-hari. Tapi habis itu kan besoknya dia dipanggil ya sama Yang Maha Kuasa. Jadi aku rasa ya itu udah kayak kewajiban aku aja untuk mewujudkan itu gitu. Kalau itu hubungannya sama mama sih ya, mama yang berhubungan langsung sama keluarganya. Karena kan dari awal kerja memang mama yang ngurusin orang yang kerja di rumah kan. Yang pastinya kewajiban umroh tahun depan kan itu sama orang-orang rumah itu udah diserahkan ke istrinya mau berangkat atau tidak. Tapi kalau enggak, misalnya mau digantikan dengan uang ya udah nggak apa-apa kayak gitu sih. Sebelumnya, Prilly mengaku kaget dengan kepergian sopirnya yang terkesan mendadak. Ia mengaku sedih karena sudah tidak ada sosok yang mau mendengarkan curhatannya sepanjang waktu. Namun demikian, Prilly juga meminta doa kepada pemirsa untuk arwah almarhum sopirnya. Benarkah demikian? Nggak ada firasat sama sekali ya. Ya kalau kita cerita, kalau misalnya cerita sama teman-teman sih pasti teman-teman, oh pantes gini, tapi aku sih nggak ngerasa ada perbedaan gitu. Santai-santai aja, kita lagi mau, dia udah abis nganterin aku malamnya ke kantor, terus pagi kita mau berangkat lagi, jadi nggak ada firasat sama sekali sih. Pasti sulit banget, tapi untungnya aku tuh ada beberapa supir yang emang udah lama juga kerja di rumah. Jadi sekarang pakai supir yang biasa nyetirin adekku gitu, jadi adekku yang cari yang baru gitu, karena aku emang agak susah ya untuk kerja sama aku kan kuat-kuatan ya, kita kerjaannya banyak, sehari bisa 4 tempat, jadi benar-benar harus cari orang yang benar-benar kuat juga, terus fisiknya, terus juga bisa menjaga kerahasiaan dan kepercayaan, jadi ya emang susah sih untuk ngeganti yang udah lama kerja gitu. Prilly tersenyum ketika disinggung soal heboh podcast dengan Vidi, Dedi, dan Kiki Cowboy Junior. Soal pengakuan Kiki mantan Prilly di masa muda. Walau hanya cinta monyet, namun bagaimana jika kini keduanya yang sudah bertemu dan sama-sama dewasa jatuh cinta lagi? Cuma seminggu gitu loh kayak, jadi pak syutingnya kan cuma sebentar, syuting sama Cowboy Junior tuh cuma 2 bulan doang gitu. Itu tuh dulu ya, waktu aku sinetron Hanya Kamu, itu kan aku nggak tahu, aku lupa aku kelas berapa, cuma Kiki tuh masih SMP, ya Cowboy Junior masih SMP lah ya. Ya terus emang peran aku sama Kiki tuh berpacaran dan saling kejar-kejaran gitu. Ya terus pada saat itu ya cinta monyetan lah ya, Kiki suka-sukaan gitu sama aku. Terus ya udah, dan aku juga belum ngerti pacaran kan karena nggak pernah pacaran sebelumnya. Terus pas di podcast kemarin si Kiki kayak kita kan mantanan, terus kayak wah itu banget sih, ngakak banget sih, jadi inget masa-masa dulu yang bahkan aku tuh akhirnya jadi inget lagi padahal tadinya kayak aku kira itu cinta monyet aja kan gitu. Di lokasi yang berbeda, magician Master Tarno atau yang biasa disebut Pak Tarno melebarkan sayap dalam mengais rupiah dengan membuka bisnis kuliner seafood di kawasan Muara Karang, Jakarta Utara. Serunya, Pak Tarno juga turun tangan mengelola bisnis kulinernya itu, mulai dari belanja hingga penyajian. Dan ditemani Naim anaknya, Pak Tarno belanja bahan makanan. Misal nih, saya Master Tarno, the master best of the best tradisional Michigan. Nah, sekarang kan lagi mau lihat dulu restoran saya, ini anak saya, lihat dulu ya, ini bersamakan anak saya, ya mirip lah ya. Ayo lihat restoran dulu yuk. Lihat ikan dulu di situ, ya kan. Nanti kita beli ikan mentahnya dulu. Nanti setelah itu kita masak-masak di atas di resto Apung. Iya. Haji Naim.
tempat babat juga ikan. Iya. Makan ikannya di situ. Waduh, lumayan besar tuh. Waduh, ini buat masak saus padang ini. Ini Iya. udang biasa, udang jerbung. Apalagi ini enak banget, gede banget. Aku ini senang, ini kan senangnya sama juga saya suka semua. Nanti nyapit ya. Ini kalau nyapit nggak bisa berontak ini. Permisa lihat, gede banget permisa ikannya gede banget ya. Namanya kan, iya kesukaannya saya ini. Usai belanja, Pak Tarno bersama anak dan menantunya langsung mengolah menjadi menu yang siap disajikan. Mereka menunjukkan bagaimana proses memasak di dapur kesayangan mereka. Lama udah ngebak, sekarang bakar lagi nih. Dibalik. Prosesnya gimana Pak Tarno? Kalau misalnya bakar ikan tuh harus gimana? Ya begini caranya, dibalik nih. Ini kan udah matang sebelahnya. Setelah makanan sudah matang, Pak Tarno sendiri yang menyajikan untuk pelanggan setianya. Ketika ditanya soal makanan seafood favorit, Pak Tarno langsung menunjukkannya dengan melahap makanan itu. Kesukaan saya, enak bentar lagi ngomong dulu ya. Ini sambalnya, ini udangnya, ya udang tepung, iya. Ini rujak mangga enak ini, ya. Ini sambalnya. Ya ayo permisa sekarang pada makan yuk. Ntar habis makan nanti saya sulap nih ya. Anak menantu lah, saya masuk syuting aja. Yang masalah usaha ini udah anak menantu udah serahin anak menantu saya gitu. Di tengah kesibukan yang semakin membadat, Wika Salim berusaha menyempatkan diri menjaga kebugaran. Salah satunya dengan cara berolahraga di hari Minggu. Dan beruntung, tim Gospot diajak oleh Wika untuk berolahraga sesuai dengan jadwalnya. Biasanya sih dulu aku ya pasti seminggu tuh hampir 3-4 kali biasanya olahraga. Dan aku biasanya lebih kayak ya kardio gitu, terus angkat beban kayak gitu-gitu aja sih. Lebih yang bisa dilakuin di rumah sendiri karena aku malas ke tempat gym, jadi aku lebih panggil personal trainer ke rumah. Wika Salim mengakui sebagai orang yang kegiatannya bertemu dengan banyak orang butuh penampilan yang fresh. Bahkan jika perlu, penampilannya harus lebih baik dari orang yang akan ditemui. Lantas apa rahasia menjaga body goal ala Wika Salim? Kalau itu ya lebih ke pola makan sih, makan yang dijaga karena kan olahraganya sekarang nggak bisa seteratur dulu. Jadi ya secara untuk mengantisipasinya ya aku harus ngatur pola makan gitu dan yang pasti minum juga harus lebih banyak